Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Maka yang saya muliakan pengasuh pondok Nadatul Ulum beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan segala urusannya. Amin. Dan yang saya hormati wali kelas kita tersayang yaitu Pak Sis yang telah membangkitkan semangat belajar kita semua. Semoga diberikan kesabaran yang banyak dalam mendidik kita semua. Amin. Di sini saya sebagai MC atau Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara yang akan disampaikan oleh kelompok saya sendiri, yakni kelompok 1. Baiklah, acara pertama pembukaan, acara kedua penjelasan materi, acara ketiga penutup atau doa. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri saya di sini untuk menjelaskan tentang reproduksi pada tumbuhan. Kemampuan organisme untuk mempunyai keturunan disebut berkembang biak atau bisa disebut dengan reproduksi. Secara garis besar ada dua macam. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual, yang kedua ialah seksual. Reproduksi aseksual bisa disebut dengan vegetatif dan seksual bisa disebut dengan vegetatif generatif. Reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual merupakan terjadinya individu atau organisme baru yang tidak didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu induk yang menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Reproduksi vegetatif atau bisa disebut dengan aseksual, tumbuhan dapat melalui pertunasan seperti umbi, rizoma, geragih, pembentukan spora, dan tunas adventif. Rizoma bisa disebut dengan rimpang. Rimpang merupakan satu batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri-ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Pada buku rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi tumbuhan baru ini tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Gambar. Ini disebut rizoma. Maka di sini rizoma di sini. Yang kedua ialah umpi lapis. Umpi lapis ialah bisa disebut juga dengan bulbus. Umpi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun yang berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya berbuku-buku, sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun karena buku-bukunya sangat rapat seperti
di sini namanya daun sirih, di sini namanya daun sisik. Daun sisik ialah menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas. Jadi tunas dominan sini nih. Terus tunas bisa menghasilkan siung baru. Siung baru sini. Terus daun-daunnya ini berimpit berlapis-lapis. Daun terluar mengerik dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Di setiap daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut siung baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih dan bakung. Lihat gambar 22 nih, gambar 22. Ini bawang merah. Yang C, umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Khususnya dalam bentuk amilum atau pati, umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Kentang dan ubi menjadi tumbuhan baru. Jalan merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Gambar lagi. Satu menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Oke, ganti yang lain. Ya kalau lagi itu gambarnya. Yang ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan seperti singkong, bengkuang, dan dahlia. Merupakan contoh tanaman yang menghasilkan umbi akar. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Pisang dan tebu berkembang biak dengan tunas. Tunas adventif. Yang F ialah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang. Selesai. Ya, terima kasih Mang Anam. Selanjutnya materi akan dijelaskan Terima kasih. Tadi kan udah nomor 1 reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sekarang nomor 2 reproduksi generatif pada tumbuhan. Reproduksi generatif atau reproduksi seksual merupakan suatu cara reproduksi melalui peruburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kalau reproduksi vegetatif itu enggak ada sel kelamin betina sama sel kelamin jantan, jadi dia tuh cuma tumbuh sendiri, nggak pakai sel kelamin jantan sama betina. Nah kalau reproduksi generatif ada sel kelamin jantan sama betinanya. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya, sehingga reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam satu spesies. Nah, sebelum melanjutkan reproduksi genetik, kita harus mempelajari dulu mitosis dan meiosis. Nah, ini namanya mitosis. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Setiap sel tubuh
yang mengalami mitosis akan menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama. Tiap mitosis nih ngasilin dua anak, kromosomnya sama, jadi nggak beda. Yang sama dengan induknya. Jadi mitosis terus sama kalau misalkan pembelahan sel. Beda sama meiosis. Kalau meiosis kalau meiosis terjadi pada sel kelamin. Jadi meiosis itu adanya di sel kelamin. Sel kelamin yang memiliki meiosis akan menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom separuh dari sel mula-mula. Jadi tadi nih ada kromosomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi ini 4, ini 2. Nah, terus dibagi lagi. Jadi setiap kalau meiosis kromosom yang tadinya ada 2 dibagi jadi 1 kalau pembelahan. Lanjut. A. Pembentukan sel kelamin jantan dan betina di dalam ruang sari. Ini kan ini benar sari. Nah, di kepala sari ini ada ruang sari. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora diploid. Nah, ini sel induk mikrospora diploid. Ini namanya sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Membelah meiosis yang tadi yang ini jadi membelah jadi 4. Ini namanya 4 sel mikrospora. Setiap sel mikrospora haploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Ini namanya yang ini tuh generatif, yang ini vegetatif. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan serbuk sari akan keluar dan jatuh di atas kepala putih. Ini untuk pembuatan pembentukan sel kelamin jantan. Sekarang ke pembentukan sel kelamin betina di sebelah sini. Di dalam bakal biji terdapat sel induk megaspora betina diploid. Ini sel induk. Ya, terima kasih Bang Sunardi. Selanjutnya Materi baru aja. akan dijelaskan Bang Faras. Materi baru aja. Materi baru aja. Saya akan menjelaskan reproduksi pada hewan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Langsung Haji. 1. Reproduksi vegetatif atau aseksual pada hewan dapat melalui fragmentasi, misalnya pada planaria, pembentukan tunas, misalnya pada hidra, dan partenogenesis, misalnya pada lebah. A. Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragment yang berarti bagian-bagian. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing planaria.
Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya, kan misalkan ini cacing planaria yang masih kecil, yang dewasa ini, yang pertengahan yang dewasa. Misal kalau dia ukurannya udah dewasa, dia tuh tubuhnya akan menjadi terbagi-bagi. Ketika cacing planaria telah mencapai ukuran dewasa, tubuh cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dari bagian-bagian ini akan tumbuh dan berkembang biak membentuk individu baru. Berarti kalau misalkan cacing planaria kalau udah dewasa, ketika dia udah menjadi beberapa bagian, dia itu akan membentuk individu baru. B. Pembentukan tunas. Ubur-ubur, hidra, dan obelia dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan atau buka kurung tutup kurung buding dalam daur hidupnya. Obelia. Ya, terima kasih Bang Farah. Selanjutnya materi akan dijelaskan langsung. Tadi reproduksi pada itu kegiatan sudah. Lalu sekarang reproduksi generatif, yaitu reproduksi seperti manusia halnya generatif. Jadi hewan bakal ngeluarin sel sperma jantan kelamin ke sel sperma ke sel kelamin betina. Nah, pembuahan pada hewan ada yang terjadi di luar tubuh, fertilisasi eksternal seperti yang terjadi di hewan di air, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air bakalnya itu nanti jantan kayak ikan bakal ngeluarin sel sperma, yang betina bakal ngeluarin sel ovum yang banyak nanti disebarin ke seluruh air. Nah, si jantan nanti bakal ngeluarin sel sperma ke daerah yang banyak ovumnya itu. Nanti bakal di situ bakal terjadi pembuahan. Dan yang kedua adalah di dalam tubuh, fertilisasi internal kayak kucing. Jadi kucing yang jantan mempunyai testis untuk menyalurkan sel sperma kepada ovum yang ada di betina. Ya, terima kasih Bang Sunaji. Acara ketiga yaitu menutup atau doa. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.